Di Tuban, abad ke-15, di tengah kadipaten yang makmur karena laut dan perdagangan, hiduplah seorang bangsawan muda bernama Raden Said. Ia adalah putra Adipati Tuban yang disegani, Tumenggung Wilatikta. Namun, kemewahan istana tak mampu membutakan matanya dari penderitaan rakyat. Ia melihat kelaparan merajalela, sawah dirampas, dan pajak mencekik leher kaum papa. Sementara para bangsawan justru sibuk berpesta pora. Hatinya bergejolak, memberontak seperti ombak yang menghantam karang. Di suatu malam yang penuh badai, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Jika tak ada yang berani memperbaiki keadaan ini, biarlah aku yang turun tangan." Sejak malam itu, Raden Said menghilang dari istana. Ia menanggalkan jubah kebangsawanannya, memilih jalan gelap yang penuh risiko. Bersama sekelompok pemuda yang sama-sama kecewa, ia mulai bergerak. Mereka menghadang iring-iringan upeti dan harta pejabat korup, lalu membagikan seluruh hasilnya kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Namanya pun melegenda. Rakyat menjulukinya Branda Lokajaya, seorang perampok misterius yang muncul dari kegelapan. Bagi pejabat curang, namanya adalah teror. Namun bagi rakyat jelata, ia adalah simbol harapan. Sayangnya, aksi heroiknya justru membuatnya menjadi buronan paling dicari. Sang ayah bahkan memerintahkan penangkapannya, hidup atau mati. Raden Said pun berada di persimpangan jalan antara terus melawan atau menyerah pada keputusasaan. Dalam kesunyian, ia bertanya pada dirinya, "Jika aku mati hari ini, apakah penderitaan mereka akan berhenti?" Takdir menjawab pertanyaan itu dengan cara yang tak pernah ia duga. Suatu malam, saat ia hendak merampok seorang musafir tua berjubah putih, cahaya bulan tiba-tiba menyingkap wajah orang itu. Dia bukan pedagang, bukan pula pejabat. Dia adalah seorang wali yang agung, Sunan Bonang. Dengan suara yang tenang namun menusuk kalbu, Sunan Bonang berkata, "Kau pikir menolong rakyat dengan cara merampas hak orang lain itu benar? Kebaikan tanpa ilmu hanyalah kesia-siaan." Raden Said terdiam. Kata-kata itu menggetarkan hatinya, lebih dahsyat dari dentuman meriam. Sunan Bonang lalu menancapkan tongkatnya di tepi sungai dan berkata, "Jika kau benar-benar ingin mencari jalan kebenaran, jagalah tongkat ini di tepi kali. Jangan pergi sebelum aku kembali." Tanpa bertanya kapan atau sampai kapan, Raden Said menerima ujian itu. Ia duduk bersila, menjaga tongkat itu dengan sepenuh jiwa. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Hujan, panas, dan dingin menerpa tubuhnya. Lumut mulai merambati kakinya. Kulitnya mengeras seperti kayu. Orang-orang yang lewat menganggapnya gila. Namun dalam kesunyian, ia menemukan kedamaian. 7 tahun berlalu. Di suatu malam yang hening, Sunan Bonang akhirnya kembali. Ia melihat Raden Said yang telah menyatu dengan alam. "Said, kesabaranmu telah menembus langit," bisik Sunan Bonang. Ia menyentuh dada Raden Said, dan seketika cahaya spiritual menyelimuti tubuhnya. Raden Said rebah bersujud. Air matanya larut bersama air sungai. Malam itu, ia terlahir kembali dengan nama baru, Sunan Kalijaga, sang penjaga sungai, penjaga hati umat manusia. Sebagai seorang wali, jalan dakwah Sunan Kalijaga sangat unik. Ia tidak memakai jubah dan sorban layaknya ulama dari Timur Tengah. Ia justru membaur dengan rakyat,
mengenakan pakaian sehari-hari orang Jawa, baju lurik blangkon, lengkap dengan keris terselip di pinggang. Ia menyebarkan Islam bukan dengan paksaan, tapi dengan rangkulan. Ia menggunakan media yang dicintai rakyat, seperti wayang kulit, tembang Jawa, dan gamelan. Ia berkata, "Jangan cabut budaya dari akarnya. Jadikan ia perahu untuk berlayar menuju Tuhan." Tradisi sekaten, grebek maulud, hingga tembang syahdu, seperti lirelir dan tombo ati. Semuanya adalah buah dari kebijaksanaannya dalam memadukan ajaran Islam dengan kearifan lokal. Pengaruhnya begitu besar hingga ia menjadi penasihat spiritual bagi 3 kerajaan besar, Demak, Pajang, dan Mataram. Namanya menjadi cahaya yang menuntun para raja. Di usia senjanya Sunan Kalijaga berpesan, jangan memaksa orang untuk berubah. Jadilah seperti air yang perlahan namun pasti mampu melunakkan batu yang paling keras sekalipun. Sunan Kalijaga adalah jembatan agung antara langit dan bumi, antara agama dan budaya, antara kerasnya kebenaran dan lembutnya cinta kasih. Ajarannya abadi, mengalir dalam nadi budaya Jawa hingga hari ini, mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati lahir dari hati yang sabar dan pikiran yang bijaksana. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah inspiratif lainnya.